Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube DPW Hikmah Sulsel dalam acara Si Kareba. Kali ini kita akan menampilkan podcast berseri dalam rangka mengambil peran mencari dan menjaring gagasan dari warga hikmah yang akan berkontestasi di berbagai level kepemimpinan, baik di tingkat Kabupaten Nrekan maupun kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Selatan atau seluruh Indonesia yang memiliki minat dan kesempatan untuk bisa memanfaatkan kanal YouTube ini untuk menyampaikan gagasan dan buah pikirannya terhadap hal-hal yang mereka akan bawa sebagai gagasan mereka dalam menyongsong kompetisi di berbagai level kepemimpinan. Nah, untuk kali ini, kali pertama kami kedatangan tamu salah seorang warga Masir Rempulu yang kebetulan akan siap berkontestasi di Kabupaten Nrekang. Dalam hal ini kami perkenalkan beliau, Bapak Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Deswanto Anto Marjano yang biasa kita kenal dengan DAM. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Tim Pelatih dan Pejabat Komando Secatan di Kodam 14 Hasanuddin. Sehari-hari beliau sebagai Kepala di divisi itu, sehingga sebentar kita akan banyak berdiskusi dan menjaring menjaring pemahaman beliau tentang konteks Nrekang sesuai dengan latar belakang beliau. Untuk itu kami perkenalkan beliau, Bapak Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Deswanto Anto Marjano. Bagaimana kabar, Pak Dam? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di kanal YouTube DPW Hikmah, dan untuk kali pertama Bapak hadir sebagai narasumber. Tentunya kami akan membuka kesempatan yang sama kepada para kandidat lain baik di Nrekang maupun di kabupaten lain sekiranya mau ikut nimbrung bersama kita di podcast Hikmah. Baik, kali pertama kita tentu harus mengenal beliau, dan lebih enaknya kalau beliau sendiri yang memperkenalkan dirinya. Kira-kira begitu Pak Damdi, tapi supaya lebih akrab nah koto tempol bisa Pak Dam atau Jawa kapan? Nah, itu. Nah, saya kira itu panggil kita apa atau Jawa bisa Pak Dam. Nah, tapi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat warga Masir Rempulu. Diharapkan tetap komunikasi dengan siapa saja. Saya memperkenalkan diri, saya Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Deswanto Anto Marjano. Kemudian jabatan saya sehari-hari yang terakhir adalah Kepala Tim Pelatih dan merangkap jabatan Pejabat Komandan Secata Rindam 14 Hasanuddin. Kemudian saya lahir di Cake, Kecamatan Angger Raja, Kabupaten Nrekang. Nama saya adalah Deswanto, itu adalah bagian dari singkatan. Singkatan. Iya. Jadi Des itu adalah desa, Wan adalah kawan, dan To adalah anak putra dari Haji Anto Marjano. Jadi Deswanto itu adalah Desa Lakawan Anto. Ketika itu bapak saya yang pertama kali memberikan diri menjabat sebagai kepala desa di Lakawan. Desa Lakawan. Kemudian saya berkecimpung di dalam pelaksanaan kegiatan saya sehari-hari yang cukup padat di TNI Angkatan Darat. Kemudian saya banyak bertugas di Pulau Jawa, ya hampir semuanya. Kemudian penugasan ke Papua, penugasan cukup lama di Maluku, ya, waktu pasca kerusuhan Ambon. Kemudian saya juga beberapa penugasan ke
Kodam 13 Merdeka. Saat itu persiapan untuk pemisahan ya, antara Kodam 14 Hasanuddin dan Kodam 13 Merdeka yang di Sulawesi Utara. Yang di Sulawesi Utara saat ini. Kemudian di jajaran Kodam 14 Hasanuddin, saya banyak berdinas di satuan-satuan komando kewilayahan di di Korem 141 Teropuli dan di Rindam 14 Hasanuddin. Dan sebelumnya juga saya pernah menjabat di Akademi Militer sebagai pengasuh, pelatih, dan sebagai dosen di Akademi Militer. Iya, gitu. Kemudian istri saya, Tuan Rekang Muna, Tuan Rekang Muna, Tomaiwa, di sana Epi Subir, Epi Subir, anaknya Pak Subir, ya juga tinggal di Cake dan di Rekang. Kemudian beliau adalah salah satu yang pernah honorer di sana, tapi tidak sempat jadi pegawai karena memang mengikuti saya untuk sebagai berkarir di militer. Kemudian saya perlu sambungkan sedikit bahwa mungkin terlihat lebih mudah kita lihat pensiun. Ini adalah pensiun dini. Jadi saya ini pensiun dini, belum waktunya secara reguler. Saya meminta resign di TNI Angkatan Darat dengan usia yang muda, dengan harapan ada pemanfaatan tempat berkarir dan bisa berbuat sesuatu di Kabupaten Ngendrekang. Saya kira ya, itu mina bertanya-tanya orang ini pada nalang, kenapa Padam pensiun dari TNI masih bagus karirnya? Ya. Nah, tiba-tiba mau bergabung ke atau ikut berpartisipasi di pembangunan daerah, menjadi calon atau kandidat di kontestasi pilkada kali ini. Kira-kira kenapa bisa berani begitu Padam? Susite. Iya. Jadi perlu di pausalo kasar sabah. Iana de malole une petu atau umuru. Ada mane mele berkarya. Itu tentu kita lebih energi. Betul. Pikiran kita lebih fresh, kemudian semangat lebih besar dan tidak ada keraguan di dalam mengambil tindakan dan keputusan. Sehingga kita perlu usia-usia muda untuk turun untuk bisa mengabdikan pada jalur-jalur pemerintahan. Oke. Nah, kira-kira selama ini apa kira-kira potret terhadap Ngendrekang yang kira-kira bisa sebagai atau hal yang menurut kita perlu diperbaiki sehingga kita terpanggil untuk ikut berkontestasi. Kira-kira menurut pandangan apa yang mesti kita perbaiki atau mesti kita benahi atau ada gagasan baru yang kita bawa? Iya. Sebenarnya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Irfan selaku calon bupati, saya menyampaikan permohonan maaf karena sedianya belum datang, tapi karena masih ada di Jakarta, saat ini belum sempat bergabung dengan kita. Tapi insya Allah beliau akan bersedia untuk bergabung dengan Hikmah dalam rangka podcast ini. Saya perlu memberikan gambaran bahwa mengapa saya, Pak Irfan dan Deswanto ini turun ke Ngendrekang, karena memang betul-betul kita melihat bahwa Kabupaten Ngendrekang ini berani kita mengatakan bahwa dia terpuruk di antara beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, persoalan yang terjadi itu antara lain seperti tingkat stunting yang begitu tinggi. Ya, itu pertanda bahwa memang pertumbuhan dalam proses pembangunan sumber daya manusia kita pasti akan terhambat. Oleh karena itu, salah satu persoalan yang harus diatasi adalah bagaimana angka stunting ini tidak bisa mengurangi atau kalau perlu kita bisa hilangkan. Kemudian yang kedua adalah pendapatan per kapita kita itu cukup rendah secara rata-rata. Nah, dengan demikian maka inilah yang mendorong kita untuk kita tingkatkan nantinya. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngendrekang itu cukup rendah juga ketimbang dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten di sekitar tetangga kita. Selanjutnya yang terpenting lagi adalah status Kabupaten Ngendrekang ini masuk di dalam rilis BPS Sulawesi Selatan adalah kabupaten miskin. Kabupaten miskin. Iya, kabupaten miskin. Nah, dan memang menjadi persoalan bagi kita apabila status itu kita tidak hilangkan, maka saya kira sulit sekali untuk kita bisa mendapatkan dukungan jatah APBN yang lebih besar, ya, dukungan-dukungan tambahan-tambahan yang pembangunan yang kita dapatkan di pusat, kemudian
mendatangkan investor. Saya kira status miskin ini yang perlu kita hilangkan untuk bisa mendatangkan investor yang lebih banyak atau lebih besar. Oke, wah luar biasa pembacanya Pak Adam minta dalam Ya. daerah ini. Nah, oke dari banyak problematika yang terpotret oleh Bapak selama ini, kira-kira menurut Bapak apa yang mendesak untuk bisa kita lakukan di NREKAN supaya stigma-stigma yang tidak bagus terhadap daerah ini bisa terjawab, bisa diselesaikan, misalnya stunting, misalnya pendapatan per kapitanya rendah. Nah, menurut Pak Adam kira-kira apa yang mendesak untuk kita lakukan di NREKAN ini? Kata kuncinya adalah bagaimana status kabupaten miskin ini hilang. Iya. Ya, hilang dulu supaya kita lebih mudah berkomunikasi pada level-level yang lebih tinggi, khususnya di pusat. Kemudian yang perlu juga kita tingkatkan di situ karena memang mayoritas penduduk kita adalah bergerak di bidang pertanian peternakan. Iya. Maka tentu ini akan menjadi skala prioritas yang kita akan kembangkan dan kita akan perbesar sehingga betul-betul inilah yang bisa mendongkrak menurut kami untuk menghilangkan semua yang kita sudah sampaikan tadi, termasuk di dalam proses pencapaian peningkatan pendapatan PAD yang PAD-nya. Ya. Nah, apalagi kan daerah ini kan daerah pertanian. Ya. Tentu sektor itu yang mesti digenjot kalau mau berubah dari status yang dimiskin tadi itu. Nah, di bagian ini menurut Bapak kira-kira apa yang perlu kita benahi di sektor pertanian kah atau mungkin di pendidikan juga kah? Kira-kira itu. Menurut pandangan apa yang paling praktis misalnya untuk mengatasi itu? Jadi persoalan itu memang kita harus berpikir secara komprehensif, ya, secara general bahwa ini harus berjalan secara bersamaan. Tidak boleh kita memilih memprioritaskan mana yang harus menjadi skala prioritas, mana yang menjadi yang terabaikan, tidak. Karena pembangunan sumber daya manusia itu jauh lebih penting daripada yang lain. Itu dulu. Betul. Makanya ini kita harus bangun lebih awal. Tetapi bukan berarti di bidang pertanian kita tinggalkan. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa di bidang pertanian ini, karena memang kita adalah merupakan daerah penyangga, ya, daerah penyangga Sulawesi Selatan dan bahkan Indonesia Timur untuk komoditi hortikultura maupun palawija, maka tentu ini akan kita maksimalkan untuk bisa mendapatkan produksi yang lebih layak. Yang terpenting adalah bagaimana para petani ini bisa memulai bekerja mudah dan murah. Jadi magampang nama sembo. Nah, ya menjadi persoalan juga kampung Tatu Alus sebab serba masuli. Serba masuli, serba masusah. Masusah nampak pupuk, mau suling itu pejampi. Nah, dampangan nanti tidak tahu ada di pasal TV pemerintahan yang sudah berlalu, tidak perlu kita salahkan itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana bisa mengatasi semua itu. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana mereka bekerja dengan tidak menggunakan dana sendiri. Tapi kita bisa menggulirkan dengan membuat satu regulasi bagaimana memberikan dana bergulir dan atau memberikan dana kur, ya, kredit usaha rakyat, dan penjaminannya adalah pemerintah setempat. Jadi seharusnya dilakukan seperti itu sehingga modal yang dilakukan oleh petani sebagai modal usaha awal itu tidak kembali kepada petani, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peran pemerintah untuk memberikan dukungan itu. Iya. Sama kan dengan fenomena yang lagi terdengar di kampung sekarang ini, ada sayur-sayuran yang melimpah, tomat misalnya yang viral sekarang ini. Ada yang punya 1 hektar lahan tomat tapi tidak ada harganya. Ya namanya dulu ke tomat rugi lagi. Nah, kira-kira itu mesti ada intervensi dari pihak pemerintah. Kenapa bisa rakyat atau masyarakat yang bertani mungkin sudah berhasil di kebun tapi jaminan harga di pasar yang tidak ada, sehingga masa ada hasil tanaman tak rugi jika kalau pikir juali kayak tomat itu. Nah, itu yang perlu mungkin sentuhan atau ada kebijakan baru yang bisa menjawab tantangan itu. Sebenarnya kalau menurut pandangan kami adalah tidak adanya payung hukum yang dibuat. Regulasi yang ada di sana termasuk adalah perda, perbuk dan lain sebagainya itu hampir tidak ada untuk bisa melindungi mereka. Yang terpenting adalah
ketika petani sudah memahami teknis-teknis bertani yang bagus, peran pemerintah itu harus super aktif di dalamnya. Ya, kalau perlu kita bentuk salah satu konsultan pertanian yang begitu tajam untuk bisa mempertahankan itu, untuk bisa mendampingi mereka. Karena konsepnya adalah harus harga dilindungi. Ya. Itu sudah jelas. Kalau memang ada perdanya, kita membuat satu perda untuk menentukan harga minimal. Ya. Ya, harga minimal dari hasil komoditi yang diproduksi oleh pertanian itu sangat jauh lebih bagus. Nah, kemudian kalau dia maksimal ya biarkan saja. Yakin apa lu kita bi petani si masuli-sulina. Tapi anda lapolo medo tipa yang madiwi. Pemerintah langsung mengambil alih itu dengan regulasinya tadi bahwa ini harus kita tangkap supaya harga komoditas ini jangan jatuh terpuruk seperti yang kita alami saat ini seperti itu. Jadi itu. Kemudian perlu juga regulasi dibuat seperti undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan produsen. Itu semua tidak ada. Jadi di pemerintahan Irfan Dam ke depan itu sudah pasti harus dibuat itu sebagai pendeteksi supaya mereka itu tidak rugi di kebun dan tidak rugi di pasar. Jadi dua-duanya harus berhasil di kebun dan berhasil di pasar. Iya, wah luar biasa nih gagasannya ternyata Pak Tentara ini. Ya. Oke, jadi satu lagi nih yang biasa orang bertanya-tanya ini, Pak Adam. Ini ancaman bencana dari kegiatan eksplorasi pertanian khususnya di daerah Duri. Nah, jalan aja kayak keperuan nomina ada nomo tiba-tiba banjir, bencana. Kira-kira arah pemerintahan yang berwawasan lingkungan menurut pandangan tak ke depan itu apa yang mesti kita benahi supaya jangan ada kekhawatiran misalnya tiba-tiba apalagi mendekat musim hujan ini tapa-tapa banjir romo, longsor romo, utamanya ada jalan mau masuk ke Baraka ditonton itu yang tata banjir yonjo. Nah itu coba kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada kita semua ini. Ya memang ini dilema yang dihadapi oleh pemerintah yang akan datang. Karena di satu sisi kalau kita banyak melarang, ini dalam pakande itu masalahnya. Ya di Kuadanggi, Dopa, Dau Jama itu, terus persoalannya siapa yang kasih makan mereka? Jadi selama itu masuk dalam batas-batas toleransi, ya silakan saja. Yang terpenting adalah bagaimana peran pemerintah untuk menata lingkungan itu, sekalipun tanaman mereka khususnya hortikultura harus kontak langsung dengan matahari langsung tapi itu tidak boleh ada tanaman yang memayungi itu, makanya itu dibuka. Tetapi kan yang diperlukan adalah bagaimana kekuatan akar tumbuhan yang bisa menahan supaya tidak terjadi longsor. Nah, kita harus bersubstitusi tanaman yang tadinya tanaman berpayung, sekarang kita ganti tanaman yang tidak berpayung atau tidak menutupi. Ya, tidak putih. Ada beberapa tanaman seperti pohon lilin, akarnya besar, tapi kalau tumbuh ke atas kecil. Nah, kalau kita yang ke atas kita papas. Nah, itu sama saja dengan besarnya tiang listrik kan. Jadi tidak masalah kepada itu lindungi. Tapi akarnya kan yang diperlukan untuk bisa. Kemudian di batas-batas lahan mereka atau kebun mereka itu batas-batas marabana ke Paralui dibuat dalam bentuk tumpah sari. Jadi deni reu tanah jio, nanti nama racun reu bang tahu saja, jangan lipat racun. Nah racun ni kita na racun ni reu na, ada sakit topiki, iya kan? Disewa patut tahu lebih mesumporo. Jadi luar biasa pengeluaran petani yang begitu besar. Nah kalau ini ditumpang sarikan, rumput itu tidak diracun tapi justru ditanam. Kande sapin. Nah kande sapin. Di pasir dia ni beker ka. Di pasir di sapin raka. Mungkin sih bisa sebab kan kotorannya sapin, kecilnya sapin, demikian juga kambing. Itu kita butuhkan. Kita olah dalam bentuk pupuk organik sehingga itu bisa membantu. Nah sekarang kita lihat coba petani kita sekarang. Nanga pupuk TBK laku Manado, ngai laku Gorontalo, bahkan sampai ke Jawa. Capek asumsinya karena tidak siapkan di daerah kita. Nah kalau kita bisa mentumpang sarikan kegiatan petani dengan cara seperti itu, maka kita bisa menghasilkan pupuk sendiri. Seperti itu. Jadi toletan Daud Tulako adalah pohon-pohon yang batangnya hanya tunggal naik yang tidak melindungi. Itu diharapkan seperti itu. Dan sekaligus kita berkolaborasikan dengan potensi pariwisata yang ada. Karena kalau itu mau kosong uang yang lakukan tangan makasih di kita laku. Jadi kita akan memperbaiki itu sekaligus membuat jalan-jalan tani yang lebih banyak, ya jalan tani yang lebih banyak supaya itu menjadi juga bagian dari jalan
destinasi pariwisata yang kita akan kembangkan. Nah, kita akan merespon baik dari program Sulawesi Selatan bahwa potensi pariwisata di Sulawesi Selatan salah satunya adalah Toraja dan Nrekang. Nah, Nrekang ini tidak bisa berkembang karena potensi pariwisata di situ tutup. Nah, jadi ini yang kita akan buka ke depan sehingga harapan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pariwisata Toraja dan Nrekang menjadi satu kekuatan yang kita akan bisa bangun. Dan sekaligus sumber pendapatan PAD-nya kita yang rendah tadi. Ya. Oke. Nah, kau kata tu kiano pada meti turis mereka Toraja le pamandar aja Nrekang Ciceme tidak ada apa-apa nada apa. Nah, seandainya bisa kita carikan juga hal yang menarik mereka, maka mereka akan tinggal lama-lama di Nrekang dan tentunya membawa secara material. Nah, kira-kira destinasi wisata yang dilalui oleh para turis yang ke Toraja ini ada enggak strategi kita supaya bisa tinggal lama-lama di sepanjang jalan itu? Angin alano koto le pamane Ciceme alama di Toraja. Nah, yang mau dipikir itu kalau matumbai nanti ke depan. Nah, iya teh para wisata benangin ale pangiman dari Ciceme. Jadi tentu kita akan membuat satu kegiatan. Jadi kita akan menawarkan dulu investor-investor yang ada di dalam. Jadi konsep dari Pak Irfan ini bagaimana caranya supaya semua investor yang punya kemampuan di dalam kita pakai dulu. Nah, kecuali kita Umi, baru pakai ke investor atau dari luar. Itu dulu kita. Kemudian yang kedua, kita akan mengajak. Jadi investor dari luar yang berkaitan dengan itu. Seperti kita ngajak siapa yang berpotensi, yang ada di Bali, ada di Jawa Barat, ada di Jakarta. Karena potensi alam kita cukup bagus. Ya, bisa kita arus jeram begitu banyak. Betul. Bisa kita terjun payung dengan menggunakan payung payung flying fox misalnya. Bahkan balon udara pun kita bisa. Karena kami sudah pernah orientasi di situ mempelajari kecepatan angin secara rata-rata. Ya. Jadi semua potensi itu bisa kita kembangkan dan inilah nanti yang kita kolaborasikan antara pertanian, para wisata, kemudian pendapatan petani, pendapatan para petani, pendapatan PAD masyarakat. Nah, kemudian yang lain-lain kita bisa, karena kalau itu sudah berkembang, ia sangat pangcarubu, pangbalu kande, pangbalu baju pakaian, ya tuh pangbalu bahan bangunan, pangbalu kajur, laku banget nih ada ujung ke matandem itu pendapatan itu petani. Karena memang kita berorientasi bagaimana memperbesar penghasilan petani dengan sistem tupasari. Sistem ketahanan pangan mandiri harus terjadi di Kabupaten Nrekang. Iya. Kemudian ini kan kayaknya tentara atau sudah tuntas secara teritorial membaca misalnya demografi Nrekang. Apalagi kan kita ini terbagi atas 3 daerah yang memiliki kekhasan masing-masing. Misalnya di Maiwa cocoknya apa, di Nrekang dan sekitarnya cocoknya apa dikembangkan, kemudian Duri ke atas cocoknya apa. Nah, kira-kira ada pemetaan tak misalnya kira-kira begitu, apa yang misalnya dikembangkan atau secara umum saja di Nrekang itu akan dibuatkan sebuah program, entah itu di Maroangin dan sekitarnya, Nrekang sekitarnya dan Duri dan seterusnya. Jadi anatomi Kabupaten Nrekang ini kita sudah bedah. Jadi potensinya berbeda. Jadi di komplek Duri saja itu potensinya berbeda. Tidak semua yang ada di komplek Duri itu misalnya bisa ditanami dengan bawang merah, tidak semuanya. Jadi ada beberapa potensi yang kita akan kembangkan nanti. Tetapi yang jelas bahwa untuk bawang merah ini memang betul-betul tidak ada lagi istilah tunakoto tahu jong kampung ko aing go bejol matanan. Sama banjir hijau Bima, banjir hijau Brebes, banjir hijau Jawa Timur, banjir tidak ada lagi, tanam terus. Ya, tanam terus. Ya, kalau nanti kita lihat pangsa pasarnya, kalau terjadi overproduksi di daerah lain, maka yang kita produksi adalah bagaimana memproduksi bibit untuk calon bawang untuk calon bibit. Jadi kita tidak memproduksi bawang untuk konsumsi. Ya, yang kita produksi calon bibit. Jadi harus memproduksi terus. Nah, apa peran pemerintah di sini adalah menyiapkan penangkaran itu. Penangkaran bawang. Kemudian apalagi yang kita siapkan mengantisipasi terjadinya kemarau, maka kita akan mencoba untuk bagaimana membuat satu pengairan sistem pengairan yang bagus melalui infrastruktur pengairan ini dengan sistem towerisasi. Supaya nanti bayangkan kita bikin do kampung kita tuh ke Masina. Mau sabu aja Masina mau barisi, orang dan bata, orang dan sadan. Nah gaji-gaji itu bata lalu mana itu laku karena tidak terkontrol. Kenapa begitu?
Karena memang pemerintah tidak menyiapkan sarana dan prasarananya. Ke depan kita harus siapkan itu dengan sistem tolerisasi. Towernya yang bagaimana? Towernya yang kita siapkan adalah memanfaatkan tower alam. Itu butuh-butuh teteh negara itu membatu itu bisa dibuat tower. Kita tinggal bagaimana cara mencarikan anggaran di kementerian yang terkait supaya infrastruktur itu bisa terjawab. Dan kita menyiapkan, merencanakan, dan memaparkan kepada kementerian untuk bisa mendapatkan proyek itu. Nah, ini ada Irfan di sana sebagai pengusaha nasional. Dia sudah memahami betul di mana kita bisa mendapatkan proyek untuk mendatangkan dari pusat ke provinsi. Nah, begitu juga dengan pembedahan dengan yang lain. Ada beberapa potensi yang kita akan kembangkan ke depan. Kita akan mengajak masyarakat-masyarakat supaya dia bisa menanam dengan menentukan komoditi apa yang kita tanam, dengan catatan bahwa peran pemerintah aktif di situ untuk berorientasi bagaimana hasil pertaniannya nanti itu bisa menghasilkan dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Artinya kita menanam rupiah untuk menghasilkan dolar. Jadi input yang kita berikan kepada masyarakat, output yang dihasilkan, feedbacknya apa? Nah, ini yang kita mau rubah supaya punya peningkatan yang cukup besar. Nah, terjawab sudah sebagai daerah penyangga Sulawesi Selatan, Kabupaten Ndekan bisa memberikan kontribusi yang besar di sektor pangan. Iya. Wah, oke. Tuntas Mike Susi Mejo. Terakhir teh, Padam, di sektor pemerintahan, kira-kira itu kan poin penting juga ini. Nah, menurut pandangan Anta, bagaimana pengelolaan pemerintahan daerah yang bagus, yang tadi itu bisa berkontribusi terhadap hal-hal teknis tadi, baik di pertanian, baik di unit usaha kecil menengah seterusnya. Kira-kira bagaimana model pemerintahan yang bagus yang mendukung tadi niat baik tadi itu supaya bisa berjalan dengan bagus sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Ya, terima kasih budak-budak teh. Aja liwa paralu teh pertanyaan tadi jawab. Bersama tadi kopi jadi iya kita susi gajah ke kampung itu sebab tata kelola pemerintahan ya itu belum tepat menurut kami. Hanya tepat karena ada beberapa yang profesi ada beberapa yang profesi khusus profesi pada jabatan fungsional itu dipaksakan masuk ke jabatan struktural yang bukan keahliannya. Ini yang sangat berbahaya. Bagaimana mungkin dia bisa berperan aktif menjalankan fungsi pemerintahan kalau dia tidak profesional dan dia tidak punya keahlian di situ. Jadi ke depan ya kita tetap mengikuti dengan lelang-lelang jabatan sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat, tetapi bukan berarti asal memenuhi persyaratan administrasi kita sudah angkat. Tidak. Ya tentu kita akan melaksanakan seleksi secara selektif. Ya berdasarkan latar belakang pendidikannya, berdasarkan latar belakang pengalamannya, berdasarkan pengalaman ketokohannya, itu kan semua berpengaruh. Nah, inilah nanti yang kita akan buat seperti itu. Jadi, kita pegang teguh 9 prinsip dalam tata kelola pemerintahan itu, harus jelas kita lakukan. Transparansi menjadi satu mutlak. Efisiensi, efektivitas, atau kita akan pegang untuk membawa seleksi ini untuk mendudukan pejabat yang akan datang. Iya, wah, luar biasa si kareban tadi aja mudah mau di kareban teh apa teh? Pokoknya secara tuntas bisa kita saksikan bersama, saya dengarkan bersama buah pikir beliau mulai tadi dari pertanian sampai ke pemerintahan tentunya luar biasa hal yang disampaikan oleh beliau. Dan paling terakhir mungkin apa yang ada hal-hal penting yang masih bisa kita sampaikan melalui momentum ini untuk nanti tersebar ke masyarakat bahwa Padam ternyata pemikirannya seperti ini dengan pasangannya Pak Irfan. Ya tentu perlu diketahui sama masyarakat. Ya, yang sampai misalnya ada pikiran-pikiran cemerlanta yang justru tidak tersampaikan. Nah, melalui kanal inilah kami fasilitasi untuk itu. Yang saya kira bisa disampaikan apakah mungkin closing statement ini? Ya terima kasih banyak. Yang jelas ada beberapa yang belum saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan. Jalan. Jalan, jembatan. Ini kita dua sektor Duri Timur itu sangat tertutup. Hampir kita bisa mengkategorikan sebagai daerah terisolasi. Nah, kenapa? Memang si Sabu atau Mentama, tapi terhambat dengan proses percepatan ekonominya. Dengan jalan pelintasan logistik,
jalan evakuasi orang sakit, jalan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah inilah nanti yang kita akan lihat, yang mana yang menjadi skala prioritas untuk dilebarkan jalannya, sehingga dia akan menjadi jalan pelintas, jalan terdekat bagi kegiatan kemasyarakatan. Kemudian yang perlu juga kita jelaskan adalah masalah kesehatan. Oh, kesehatan. Iya, tejong kampung utate, aduh, yang nama sakit atau tahu, lah merah laku kabupaten Leko. Merentu, mesaun tuu, ini mana tanggung jawabnya kita? Yang perlu kita betul-betul adalah kami yang latar belakang militer, yang pertama kali selalu cek setiap bekerja adalah daerah isi perutnya, daerah kaya kandena tahu. Ya namanya di periksa kandena sehat mereka. Ya, artinya pangannya bagus, kecerdasannya bagus, baru bisa dipakai, pikirannya akan cerdas, IQ-nya akan tinggi. Dan kalau itu tidak dilakukan itu tidak bisa. Jadi kesehatan kita ke depan akan diprioritaskan untuk bagaimana menyiapkan infrastruktur kesehatan supaya itu jauh lebih bagus. Coba kita lihat, ya sarana prasarana bangunannya. Ya ini di kuah gajah atau pemerintah yang lalu. Mungkin susah baca kemampuan kapan? Apakah kemampuan dana daerah sudah seperti itu atau bagaimana atau dan lain sebagainya, tidak disalahkan. Tapi yang kita hadapkan sekarang adalah seperti itu. Ya, yang kedua tenaga medisnya. Tenaga medis terbatas. Mau lari itu tenaga medis, dan di ahli, dan di dokter. Palayomnya, ada apa aku pergi? Nah, berarti ada sesuatu. Ini semua berkaitan dengan kesejahteraannya. Iya toh. Nah, dan topa pejampi-pejampina selalu kurang. Iya kan? Kemudian alkesnya selalu terbatas. Dan noi alkesnya na dukung dari kementerian, dewomi atau 6 bisa pajalan nih. Jadi bagaimana bisa? Jadi wajar memang atau tahu ke, iya to lako dulu merewri kapang, iya to ende kamera mesauri kapang. Nah inilah yang kita harus siapkan infrastruktur itu. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Nah, beasiswa pendidikan ini penting dan harus selalu ada. Itu tidak boleh putus. Selama dukungan APBN itu ada, anggaran pemerintah itu ada, itu harus kita lakukan. Yang menjadi persoalan sekarang yang sedang berjalan adalah beasiswa ini tidak diadakan penilaian dan evaluasi. Ya, hanya diberikan saja, setelah itu yang penting maka hubungan. Nanti hasilnya apa? Ya, inputnya di Benidoi, ini kalau selemu, termasuk mahasiswa ini selemu. Targetnya apa? Ini penggunaan uang negara loh. Ya, jadi di Beni targetnya apa? Ya, mentama inputnya ke dia, outputmu apa yang kau hasilkan? Minimal IP-nya ya di atas 3 lah. Indeks prestasi jangan rendah. Kualitasnya dia jangan rendah. Kenapa? Karena feedbacknya nanti anak-anak ini kalau memungkinkan kita ajak mereka kembali ke kampung halaman di kabupaten mereka untuk membangun desanya, mengembangkan kabupatennya. Jadi kalau itu bayangkan uang negara dikeluarkan, tapi kualitas dari hasil ini itu tidak mungkin. Nah, inilah yang perlu dievaluasi. Dan yang terpenting lagi, beasiswa ini harus kita kembangkan. Ada beberapa CSR yang ada di lingkungan kementerian, yaitu aja budak jo perusahaan swasta, aja budak topa jo BUMN, aja budak topa jo perguruan tinggi, dan topa dana tak di kapan bisa topa dipakai yang berkualitas. Bahkan ada beasiswa luar negeri. Nah, beberapa kita punya putra-putra daerah yang sudah melintasi di situ. Ini yang ribuan beasiswa itu kita harus kejar. Bagaimana mengejarnya? Siapkan dulu. Ya, siapkan dulu siswa-siswa kita yang akan masuk di situ. Karena kenapa? Itu penting karena memang itu sudah terjamin lapangan kerjanya setelah dia selesai. Kuliah atau selesai sekolah dan lain sebagainya. Ini yang penting, ya. Terutama di bidang pendidikan itu. Kemudian kami titip kepada seluruh masyarakat Kabupaten Endecang, ya desaba tanggal 20 itu bulan Sangpulo Besa tahun 2024 kita akan menentukan pilihan. Ada 3 calon pemimpin yang akan datang. Kami berbeda dengan mereka. Jadi tentu kita berharap betul-betul masyarakat pemilih diharapkan menjadi pemilih yang cerdas. Artinya pakai rampe itu otak kami macam ini. Dan tidak hanya karena hubungan soal kami ini orang yang direkan semua atau duri ngasan. Tidak ada toleko. Jadi nanti di pasilena-lena, tapi gunakanlah bertindaklah sebagai pemilih yang cerdas. Yang kedua pemilih yang mandiri. Nanti ada si pengaruh-ngaruh bang. Ini semua yang metemelo ya toh. Kemudian menjadi pemilih yang rasional. Artinya pemilih yang rasional dibandingkan nih. Kau Indra atau bisa kira-kira lama pajalan di pemerintahan, Indra atau tidak bisa, Indra atau kurang-kurang.
Sebenarnya di Kabupaten Rekang ini persoalan demi persoalan cukup banyak, ya. Ditiru ya kira-kira kok indah atau pemimpin yang akan datang bisa menjawab semua persoalan yang ada. Karena begitu kompleksnya persoalan yang begitu. Ini tidak bisa dicoba-coba TN Rekang ini. Kabupaten bersejarah, kabupaten tertua. Tapi kok begini-gini terus. Jadi ini kabupaten kita tidak dengan dicoba-coba, tapi betul-betul dia harapkan masyarakat sebagai pemilih betul-betul fokus konsen untuk menentukan pilihan. Sadar-sadar mikir Solangasan, indah terbaik bisa kita pilih karena Rekang bukan untuk dicoba-coba. Luar biasa. Baik pemirsa dan penonton channel YouTube Hikmah Sikareba, inilah bincang-bincang kami Sikareba kami dengan Bapak Dam. Mudah-mudahan bisa memberikan alternatif pikiran baru kepada kita semua dengan gagasan dan pikiran beliau. Dan ini juga kami sekali lagi kami tegaskan, kami berikan kesempatan kepada semua kandidat untuk memanfaatkan kanal YouTube kami ini untuk bisa curah gagasan. Sekiranya ini dianggap penting untuk menyampaikan gagasannya, sehingga untuk kali pertama kami bersama Pak Deswanto dan beliau sudah menyampaikan gagasannya dengan paripurna, sehingga tinggal kita yang memilah apa yang sesuai dengan pikiran kita dan selera kita. Kami akhiri bincang-bincang kami di kanal YouTube Sikareba ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam Sikareba. Salam Sikareba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.